Ini adalah mimpi buruk bagi siapapun yang bekerja di tempat terisolasi. Bayangin, lo sendirian, ratusan kilometer dari peradaban, dan tiba-tiba lo menyadari ada yang salah. Sesuatu yang sangat fatal. Kisah ini terjadi di Flannan Isles, Skotlandia, tahun ke-1900. 3 orang penjaga mercusuar ditugaskan di sana. Tapi ketika kapal bantuan tiba, yang mereka temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Pintu mercusuar terkunci rapat di dalam. Makanan setengah dimakan tergeletak di meja, dan 3 orang itu lenyap total. Tidak ada perahu yang hilang, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan tidak ada satu pun mayat ditemukan. 3 pria dewasa menghilang begitu saja dari sebuah kamar terkunci di tengah lautan luas. Misteri ini terdokumentasi lengkap, termasuk buku catatan terakhir kapten yang penuh dengan kepanikan. Gue janji, ini akan jadi misteri laut teraneh yang pernah lo tonton. Kita akan bongkar semua keanehan yang ditemukan pada malam Natal tahun 1900 itu. Flannan Isles adalah gugusan pulau kecil yang terpencil di barat Skotlandia. Di pulau utamanya, Ilean Mr. berdiri mercusuar megah ini. Tugas di sini adalah salah satu pekerjaan paling sepi di dunia. 3 penjaga yang bertugas saat itu adalah Thomas Marshall, si penjaga kedua, James Duchat, sang kepala penjaga, dan Donald MacArthur, si penjaga sementara. Mereka bertiga sedang menjalankan tugas rutin mereka pada bulan Desember tahun 1900. Kapal uap bernama Arctor adalah yang pertama kali menyadari ada kejanggalan pada tanggal 15 Desember tahun 1900. Saat melewati Flannan Isles, kru kapal mencatat bahwa lampu mercusuar itu mati total. Ini jelas sangat aneh, karena lampu mercusuar seharusnya menyala tanpa henti. Namun, karena cuaca buruk yang ganas, butuh waktu sampai tanggal 26 Desember bagi kapal bantuan Hesperus yang membawa penjaga pengganti bernama Joseph Moore untuk bisa berlabuh. Dan disinilah semua kengerian dimulai. Ketika Moore dan krunya tiba di pulau, keanehan langsung terasa. Joseph Moore berteriak memanggil para penjaga, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan deburan ombak. Dia menemukan pintu gerbang luar tertutup, tapi tidak terkunci. Setelah berhasil masuk ke area mercusuar, dia menemukan pintu utama mercusuar terkunci rapat dari dalam. Ini adalah petunjuk pertama yang sangat membingungkan. Seolah tidak ada yang keluar, tapi juga tidak ada seorang pun di dalam. Dengan perasaan was-was, Moore dan krunya berhasil membuka pintu. Di dalamnya, kondisi mercusuar sungguh ganjil. Di atas meja makan, ada piring berisi sisa daging dan acar. Seolah mereka tiba-tiba berhenti makan dan pergi begitu saja. Lebih aneh lagi, semua jam di seluruh penjuru mercusuar berhenti berdetak pada waktu yang sama persis. Dan yang paling janggal, dari 3 jas hujan milik para penjaga, 2 masih tergantung rapi di tempatnya. Hanya 1 yang hilang, padahal saat itu ada 3 orang di pulau. Ini berarti 2 orang keluar menghadapi badai tanpa perlindungan apapun. Tapi puncak dari semua misteri ini ada di dalam buku catatan harian para penjaga, atau yang biasa disebut logbook. Catatan terakhir di dalam logbook yang ditulis oleh kepala penjaga James Duchat adalah bagian yang paling mengganggu dan bikin merinding. Catatan tertanggal 12 Desember menceritakan tentang badai yang sangat mengerikan. Badai yang belum pernah Duchat lihat sebelumnya selama 20 tahun karirnya. Di hari yang sama, Thomas Marshall, yang dikenal sebagai pria tangguh dan keras, dilaporkan menangis ketakutan. Bayangkan, seberapa dahsyat badai itu sampai membuat seorang pelaut veteran menangis. Tapi catatan terakhir, pada tanggal 15 Desember, justru lebih membingungkan. Isinya hanya 1 kalimat singkat, dengan tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa. Badai berakhir, laut tenang, Tuhan beserta kita. Tunggu dulu, bukankah kapal Arctor melaporkan lampu mercusuar mati pada tanggal 15 Desember? Dan jika badai memang sudah berakhir, kenapa para penjaga harus keluar? Kenapa hanya 1 jas hujan yang dibawa? Ada apa sebenarnya di hari itu? Investigasi resmi yang dipimpin oleh seorang inspektur bernama Robert Muirhead akhirnya menyimpulkan bahwa para penjaga kemungkinan besar tersapu oleh ombak raksasa. Teori ini, yang dikenal sebagai teori Giant Wave, meyakini bahwa Duchat dan Marshall keluar dari mercusuar karena ada masalah mendesak di platform luar, mungkin untuk mengamankan peti peralatan atau derek saat badai masih ganas. Donald MacArthur, yang jas hujannya hilang, kemungkinan besar ikut berlari keluar untuk membantu mereka. Di saat itulah, sebuah ombak raksasa yang tidak terduga, atau freak wave, datang dari sudut yang tak terduga dan langsung menyapu ketiga pria itu ke laut, melenyapkan mereka dalam sekejap tanpa jejak. Teori ini menjelaskan kenapa pintu mercusuar terkunci itu adalah kebiasaan mereka dan kenapa 2 jas hujan masih tertinggal. Mereka mungkin panik dan tidak sempat berpikir panjang.
Tentu saja, ada teori lain yang jauh lebih gelap dan supranatural. Karena lokasi pulau yang sangat terisolasi dan punya sejarah angker, banyak yang menduga mereka diserang oleh hantu, roh jahat, atau bahkan makhluk laut misterius yang muncul saat badai. Jam yang berhenti serempak sering dianggap sebagai tanda adanya gangguan energi paranormal yang kuat. Namun, teori ombak raksasa pun punya kelemahan. Kenapa mereka harus keluar di tengah badai yang begitu dahsyat? Apalagi kalau Marshall sudah menangis ketakutan. Dan yang paling penting, kenapa logbook terakhir dengan jelas menyatakan bahwa badai sudah berakhir dan laut sudah tenang? Misteri Flannan Isles tetap menjadi salah satu kasus orang hilang paling membingungkan dalam sejarah maritim. Semua bukti menunjukkan mereka sehat, berencana untuk kembali, tapi mereka lenyap begitu saja sebelum sempat melakukannya. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah ombak raksasa benar-benar bisa menyapu 3 orang pria dewasa tanpa meninggalkan kerusakan parah di mercusuar? Ataukah pulau terpencil itu menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih menyeramkan dari yang bisa kita bayangkan? Tuliskan teori paling gokil kalian di kolom komentar ya. Gue bakal pilih yang paling masuk akal atau yang paling seram buat dibahas nanti. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan deep dive misteri nyata lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.